Tribuners, ngoprol otomotif hari ini kita akan membahas Suzuki XL7. Penasaran seperti apa? Cekidot! Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com. Nah, Tribuners, hari ini kita sudah kedatangan ada Mas Benny selaku marketing support SBT SM Yamin ya Mas, atau Sejahtera Buana Trada. Iya, benar. Nah, yang di tengah-tengah nih, yang ganteng, yang paling ganteng ya Mas. Ada Pak Nurul selaku branch manager Sejahtera Buana Trada SM Yamin Pekanbaru. Selamat datang Mas Benny, selamat datang makasih. Pak Nurul. Terima kasih. Jangan terima kasih dulu dong. Terima gaji berarti. Terima gaji ya benar. Nah, Mas sama Pak, kita mau membahas nih tentang mobil terbaru ya kabarnya ya, Suzuki SUV XL7. Mungkin boleh dijelaskan nggak Mas? Mungkin dari Mas Benny kali dulu ya, untuk menjelaskan seperti apa sih teknologi atau apa nih yang membuat SUV Suzuki XL7 ini menarik untuk dibahas atau menarik untuk dibeli sama Tribuners di rumah. Mungkin boleh dibantu Mas dijelasin sama Tribuners. Oke, makasih untuk kesempatannya Mbak. Pertama sebenarnya XL7 ini kalau di kami di Suzuki itu kelas yang baru ya. Oke, kelas yang baru. Di SUV. Maksudnya adalah sebenarnya sebelumnya kita sudah punya di SUV. Oke. Tapi itu adalah yang X-Cross. X-Cross, oke. Kalau SUV memang kecenderungannya biasanya adalah 2 baris. Gitu. Nah, kita melihat prospek pasar, potensi pasar bahwa di Indonesia itu ternyata senang dengan produk yang berkualitas gitu ya. Kemudian kelasnya juga SUV, tapi dia yang 3 baris. Oke. Gitu ya. Nah, oleh karena itu maka kita menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia. Ternyata ada trend shifting yang menarik ya. Orang Indonesia dengan keluarga yang banyak misalnya gitu ya. Jadi tidak cuman suami istri, biasanya ada anak gitu ya, 2 atau 3. Tapi ketika mau jalan-jalan, mau keluar biasanya pengen bawa juga misalnya minimal pembantu atau bisa jadi keluarga ya, orang tua gitu ya. Nah, makanya dibutuhkanlah mobil yang berkualitas, kemudian kelasnya SUV bisa menjajal kemana saja, tetapi juga muatnya banyak. Muatnya banyak. Nah, XL7 adalah salah satu pilihan untuk itu. Nah, saya akan jelasin sedikit tentang gambaran XL7. Ya, kalau XL7 sendiri kita tagline-nya hadir dengan the new extraordinary SUV. Ya, the new extraordinary SUV yang artinya adalah SUV terbaru yang luar biasa. Gitu ya. Kenapa kita menyebutnya terbaru? Minimal ada beberapa hal. Ya. Yang pertama karena memang XL7 ini adalah comfortable, nyaman, cukup nyaman sekali. Kenapa? Karena basicnya XL7 ini adalah base-nya R3. Ya, base R3, dan R3 ini sudah dikenal cukup nyaman ya, sangat nyaman sekali. Bahkan pada tahun 2018-2019 itu mendapat predikat sebagai low MPV yang paling nyaman, best cabin insulation gitu ya. Sehingga memang cukup nyaman. Nah, itu base-nya. Yang kedua, kenapa extraordinary? Karena memang interiornya juga cukup oke. Kemudian eksteriornya, desain eksteriornya cukup keren. Bahkan ini adalah kelasnya SUV. Ya, tadi nyaman tapi juga SUV. SUV maksudnya adalah kalau biasanya mobil sport itu bisa ditajam mau kemana saja gitu ya. Apakah mau di jalan yang bagus gitu ya, jalan yang berlobang, atau mau ke area sawit misalnya gitu atau ya. Berbukitan itu tetap oke gitu ya. Pertambangan apalagi mungkin ya Mas ya. Pas sekali ya. Artinya dengan ground clearance yang tinggi, kalau R3 itu ground clearance-nya atau tinggi dari tanah itu cuma 180, tapi kalau XL7 itu sampai dengan 200. Ya, sehingga bisa menjajal kemana saja ya. Yang pertama tadi nyaman ya, yang kedua bisa menjajal kemana saja kalau mobil sport, tapi yang ketiga adalah kenapa extraordinary, karena memang dia advanced teknologi gitu ya. Jadi teknologi-teknologi yang disematkan untuk XL7 ini cukup luar biasa ya, karena kekinian juga ya, futuristik gitu ya. Salah satunya yang misalnya nanti kita bisa bukakan lebih lanjut, salah satunya yang menarik itu adalah sudah punya e-mirror. Ya. Apa tuh Mas kira-kira? E-mirror ini adalah teknologi di XL7 yang memungkinkan untuk merekam perjalanan.
Apakah misalnya kita mau rekamnya yang depan gitu ya, atau yang belakang itu cukup oke sekali. Sehingga kalau orang-orang zaman sekarang itu suka nge-vlog gitu ya, atau video-video itu sesuatu, maka XL7 cukup memungkinkan untuk itu. Misalnya perjalanan kita rekam bagian depan, nanti suatu saat mau diputar itu bisa. Ya, bisa diputar lagi atau mau di-share misalnya di medsos itu bisa diputar lagi, sangat memungkinkan. Nah, itu adalah teknologi salah satu dari beberapa teknologi yang lain yang mungkin kita bisa diskusi dan bahas selanjutnya. Kurang lebih itu 3 keunggulan kenapa menjadi extraordinary. Ya, satu comfortable, nyaman. Yang kedua juga SUV ya dengan desain yang muscular, tapi yang ketiga juga adalah dia advance teknologi. Kira-kira gitu sih. Kurang lebih seperti itu ya, Mas ya. Nah, menarik nih Mas. Ketika kita mau membeli mobil ya Mas, interior atau eksterior itu kan menjadi bahan pertimbangan tentunya kan. Nah, untuk si SUV XL7 sendiri tuh boleh dijelasin nggak sih Mas eksteriornya, interiornya seperti apa? Ataukah memang sudah memenuhi kebutuhan si customer saat ini kah atau gimana? Oke. Mungkin di awal bisa Pak Nurul sampaikan, tapi kalau di interior saya sampaikan nanti ditambahkan sama Pak Nurul karena Pak bosnya sendiri lebih paham perancangannya di awal gitu ya. Jangan-jangan ikut yang bikin kali ya. Ya, karena dari penampakan kan memang lihat bosnya yang buat gitu ya. Nah, kalau di interiornya sendiri memang basicnya kan tadi saya bilang R3 sehingga cukup nyaman sekali. Ya, kabinnya sangat luas ya. Kemudian berikutnya untuk yang XL7 ini kelasnya memang kan untuk para yang suka traveler gitu ya, suka jalan-jalan gitu ya, suka touring gitu ya. Nah, dia suka yang black tone ya. Jadi di interiornya itu adalah warnanya hitam, ornamen hitam, sehingga kelihatannya memang lebih sport. Lebih sport. Iya, itu di interiornya. Kemudian ada beberapa tambahan, contohnya kenyamanannya, sisi kenyamanan itu sudah dilengkapi dengan AC auto climate. Artinya kalau di XL7 sendiri AC-nya itu sudah otomatis. Ya. Jadi misalnya kalau kondisi di Riau itu cukup panas misalnya gitu ya. Apalagi sekarang ya Mas, panas banget, Pekanbaru. Nah, dengan XL7 itu ketika misalnya kita masuk ke dalam mobil itu auto climate itu otomatisasi ya. Artinya dia akan mendinginkan kabin lebih cepat. Ya, menyesuaikan suhu dalam kabin lebih cepat sehingga akan lebih cepat dingin dan artinya lebih nyaman. Itu yang berikutnya. Kemudian juga untuk audionya audio di XL7 itu sudah touchscreen dan 8 inci ya, dan kerennya lagi untuk XL7 itu sudah bisa kita koneksikan dengan phone ke smartphone. Nah, misalnya kalau kita mau tampilan di handphone kita muncul misalnya di audio itu sudah bisa, tinggal kita koneksikan dengan aplikasi namanya Easy Connection. Nah, nanti kita mau play apa saja bisa yang di handphone, misalnya kita mau buka Facebook bisa, kita mau pakai YouTube bisa, mau Google Map dan lain-lain itu juga bisa yang terkoneksi nanti di audio. Ke smartphone dulu ya Mas. Berarti dari smartphone sendiri kita harus download aplikasinya ya Mas ya untuk mengkonekkan dengan si layarnya sendiri ya yang ada di interior. Itu untuk sisi interiornya. Kalau di eksterior sih cukup banyak sekali sebetulnya, tapi di tampilan depan kalau XL7 ini kalau dilihat secara grillnya juga tampilannya cukup keren. Kombinasi sudah ada lampu yang projector headlamp kemudian sudah ada DRL, daytime running light, itu yang lampu menyala sepanjang hari sehingga memang cukup kelihatan kelasnya premium ya, sehingga XL7 menurut kami sih cukup luar biasa. Ya sih, luar biasa banget sih Mas. Ya, itu masih interiornya aja. Itu masih interiornya, eksterior sedikit gambaran. Mungkin bisa ditambahin sama Pak Nurul. Bapak yang paling ganteng nih. Ada satu yang ketinggalan penjelasan Pak Beni tadi yang tidak kalah penting, Bu. Di XL7 ini ada namanya immobilizer. Immobilizer ini mobil kalau kata orang kampung anti maling. Jadi Bapak Ibu yang pencinta SUV atau pencinta Suzuki jangan khawatir bahwa mobil ini akan terjadi pencurian. Karena di dalam kuncinya sendiri sudah ada chip, namanya kita immobilizer. Kunci anti maling, itu yang pertama. Keunggulan di situ, Bu. Yang kedua, kalau mobil zaman dulu mau menyalakan mobil kita harus ditusukkan dulu baru kita puter, cetret gitu kan. Untuk saat ini hanya tekan tombol, engine start
soft bottom. Nah, itu salah satu keunggulan di XL7 kita. Begitupun pada saat kita mau buka pintu, tidak perlu cet anak kunci yang di tangan, cukup kita tekan handle pintunya dengan catatan keylessnya jarak 80 cm antara handle pintu dengan kunci yang ada di kita. Itu salah satu smart key ya Pak ya, smart key. Yes. Oke. Mungkin ya untuk eksteriornya mungkin Pak? Eksteriornya yang tadi dijelaskan Pak Benny yang identik dengan warna hitam karena ciri khas SUV itu kan mobil gagah. Iya, benar. Mobil yang maco banget. Sementara yang maco itu identik dengan warna gelap, kan? Yang artinya dengan warna gelap pun tidak membosankan penumpang yang ada di dalam karena itu tadi yang sudah dilengkapi dengan audio yang sangat mumpuni dengan touchscreen 8 in tadi, Bu. Oke, seperti itu kira-kira ya, Pak. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com. Nah, untuk ininya sendiri Pak, apa namanya, dari segi keamanan. Ketika orang membeli mobil itu kan segi keamanannya juga sebagai salah satu pertimbangan kan ya, Mas sama Pak ya. Nah, yang membedakan mobil Suzuki SUV XL7 ini dengan mobil Suzuki yang lainnya dari segi keamanannya ini seperti apa nih Pak? Oke, kalau untuk safety-nya kita di Suzuki sih sebenarnya all product itu sangat memprioritaskan keamanan dan keselamatan, ya, safety dan security. Beberapa mungkin fitur produk kita di safety dan security yang disematkan di produk kita, contohnya R3, misalnya Baleno, kemudian S-Cross dan yang lainnya itu cukup luar biasa ya. Misalnya ada ABS MBD, itu sistem pengeremannya gitu ya. Kemudian juga sudah dilengkapi dengan tech body, total effective control teknologi gitu ya. Kemudian juga ada side impact beam ya. Kemudian untuk anak-anak misalnya ada kita punya child lock ya, full door lock ya. Kemudian juga ada airbag gitu ya. Itu rata-rata sudah disematkan di produk kita. Tapi yang unik di XL7 tambahannya adalah yang pertama kita sudah punya namanya pedestrian protection. Ya, yang itu memang kita belum punya di produk lainnya. Nah, ini salah satu fitur safety yang sangat dibutuhkan saat ini. Kenapa? Karena memang ketika kita dalam perjalanan kita nggak bisa pungkiri ada kemungkinan ya, misalnya dalam perjalanan ada orang yang lagi lewat gitu ya, kemudian mobil lain nyalip mungkin ya Mas. Gitu ya, kemudian ada orang yang jalan kita kena gitu ya. Nah, itu akan meminimalisir terjadinya insiden. Nah, itu adalah pedestrian protection, artinya perlindungan untuk pejalan kaki. Nah, dengan adanya fitur ini akan lebih meminimalisir resiko ketika kita berkendara terus tiba-tiba ada pejalan kaki. Kurang lebih itu yang ada di produk kita XL7. Kemudian yang berikutnya adalah kita sudah punya ESP namanya ya, atau bahasa kerennya Electronic Stability Program. Ya, jadi kalau orang yang pakai XL7 atau mobil-mobil SUV atau sport itu biasanya kecepatannya tinggi, kemudian perjalanan juga keluar kota gitu ya. Nah, kadang-kadang kita nggak bisa temui jalan yang belum kita prediksi, misalnya ada tikungan tajam gitu ya. Nah, dengan adanya ESP, Electronic Stability Program, ini yang akan memungkinkan ketika terjadi pengereman mendadak, itu akan membuat mobil tetap stabil. Ya, itu adalah Electronic Stability Program. Sehingga memang makanya pilihan untuk XL7 ini sangat tepat. Karena safety-nya memang sangat kita prioritaskan. Ya, saya sudah lihat perbandingannya dengan beberapa produk lain, memang kita sangat prioritaskan untuk di sisi itu. Kemudian untuk yang Matic, ya XL7 yang Matic kita sudah punya namanya H2C, gitu ya, bukan harap-harap cemas ya. Wow, beda dong Mas. Tapi hill hold control, ya, hill hold control ini khusus yang Matic. Jadi misalnya kalau kita lagi berkendara di tanjakan, ya, nah ketika kita mau maju biasanya kan agak mundur, gitu ya. Nah di XL7 sudah dilengkapi hill hold control sehingga ini akan mendorong mobil ya, menahan mobil kurang lebih 3 menit sehingga nggak mundur, tapi dia akan terus maju sehingga cukup oke lah, cukup keren menurut kita sih. Dan pastinya juga menurut konsumen lah kira-kira. Dan safety pastinya ya Mas ya. Pasti sangat. Nah Mas, selama apa namanya ya SUV XL7 ini keluar sudah rilis ya, sudah launching ya. Nah, gimana nih sambutan masyarakat sendiri, khususnya Pekanbaru, untuk pasarnya sendiri gimana Mas? Ya. Mas atau Bapak boleh? Baik.
Ya, sebenarnya begitu XL7 kita launch di bulan Februari. Oke, di bulan Februari. Di bulan Februari, antusias masyarakat tentang mobil SUV ini sesuatu yang wah gitu. Ternyata Suzuki sekian lama mengeluarkan lagi SUV-nya. Dulu kita punya namanya XL7, Escudo XL7. Oke. Sekarang kita ngambil namanya XL7 di unit yang terbaru. Biasanya masyarakat Indonesia begitu datang unit baru selalu berbondong-bondong. Iya, penasaran gitu ya kan? Kita launching di SKA dan mengadakan test drive di sana. Alhamdulillah animo dan SPK pada saat itu pun luar biasa. Sangat sayangnya Bu, tapi ada sayangnya. Apa tuh Pak? Begitu kita launch di bulan Februari, di bulan Maretnya, Maret April kita kena musibah. Iya benar nih Pak, COVID. Nah, benar. Jadi gimana? Itu berpengaruh ke ini nggak sih Pak? Berpengaruh. Cuma di bulan Juli ini, Juni-Juli ini kita sudah mulai menggeliat lagi pasarnya Bu. Wow. Karena kenapa kita yakin dengan XL7? Karena kontur jalan di Pekanbaru ini cocok banget. Iya sih, ya, karena memang nggak ini apa ya berbagai macam ya medan perjalanannya kan ya. Iya sih, benar sih. Ditambahkan kalau secara wall sales, walaupun begitu ya, tapi tren kita untuk 3 bulan terakhir itu cukup naik ya. Bahkan dari wall sales itu artinya unit yang dikirim ke dealer kita masuk dalam 10 mobil terlaris juga kok di SUV ya, termasuk XL7 itu salah satunya mobil yang cukup diminati ya. Bahkan di Mei, Juni, Juli itu kita progres terus untuk angka penjualan XL7. Gitu. Nah, untuk warnanya mobil sendiri nih Mas, apakah memang warna hitam saja atau ada warna lainnya? Karena biasanya orang itu mau beli mobil kan warna itu salah satu pilihan sih, ya kan? Nah, apalagi kayak karena udah punya teknologi yang keren, punya safety-nya oke gitu kan. Kadang kan cewek-cewek juga pengen gitu loh pakai mobil SUV kan Mas, Pak gitu. Untuk warna sendiri apakah warna hitam aja atau ada warna unggulan lainnya? Oke, nah untuk warna sendiri di kita XL7 kan tipenya ada 3 ya. Ada beta, ada zeta, kemudian alpha gitu ya. Nah, untuk zeta dan beta itu ada beberapa warna keren ya. Yang pertama itu putih pasti ya, kemudian hitam ya. Kemudian kita ada burgundy juga ya. Kemudian ada silver. Ya, Pak. Itu untuk yang warna di zeta dan juga beta. Nah, kalau yang alpha kita pilihannya cukup keren karena ada kombinasi warna. Ya, warnanya itu ada orange black ya. Jadi misalnya dia ada kombinasi yang atasnya misalnya hitam gitu ya. Bawahnya orange, kemudian ada brave kaki plus black. Ya. Jadi kombinasi juga ya. Kemudian berikutnya adalah ya ada yang hitam dan juga yang putih. Ya, jadi yang alpha itu ada pilihannya paling komplit. Ya, paling komplit untuk secara warna. Tambahin lagi warna yang unik tadi ya, maksudnya orange dan hitam tadi ya. Tone color ya. Iya. Mas dan Pak Nurul nih. Ketika kita mau membeli mobil itu harga kan menjadi sesuatu pertimbangan. Betul. Ya, apalagi tadi penjelasan Mas Benny sama Pak Nurul, ini mobil SUV ini keren banget gitu loh, dari safety juga terus apa namanya teknologinya juga sudah mempunyai kebutuhan si customer sendiri gitu kan. Nah, untuk harganya sendiri gimana nih Mas? Sama Pak? Ya, untuk harga sendiri sangat kompetitif ya. Tentunya kita mulai dari level yang terendah, yang tipe Zeta. Tipe Zeta kita bandrol dengan 240-an. Ya. Terus yang kedua tipe Beta di 260-an. Yang terakhir yang paling tinggi di tipe Alpha. Tipe Alpha tuh 500. Ya, 282.500 untuk tipe Alpha yang paling komplit. Ini berarti cukup affordable ya harganya. Betul. Ya Pak ya sama Mas ya dengan kecanggihan si XL7 ini ya. Mungkin ini kali ya Mas sama Pak untuk karena seperti kita tahu pandemi, orang kan seperti tadi Pak Nurul bilang nih penjualannya kan di awal Maret menurun ya. Betul. Maksudnya kurang inilah gitu ya. Nah, ketika di pandemi kemarin SBT itu ada apa nggak sih Mas atau Pak, ada apa sih namanya ya? Ide atau bukan ide sih Mas, pelayanan nih untuk si customer, apakah SBT-nya datang ke rumah atau gimana nih? Gitu.
Nah, untuk toolsnya di kita memang ketika ada pandemi, ini challenging gitu ya, menantang bagi kita. Nah, kemarin memang ada satu pola yang kita coba arahin ke teman-teman tim sales juga gitu ya. Salah satunya sekarang yang tren yang baru, perilaku baru kan masyarakat suka di rumah gitu ya. Nah, yang kita lakukan adalah mengembangkan digital marketing gitu ya. Nah, untuk beberapa waktu kemarin kita memang dengan teman-teman Salesforce itu belajar bagaimana tentang Facebook Ads gitu ya, Instagram Ads gitu ya, supaya memang itu nyampe ke konsumen. Bahkan juga projectnya Pak Nurul itu buatnya website ya Pak ya, website untuk all gitu ya, supaya nanti itu memang pesannya bisa cepat nyampe ke konsumen kita. Dan alhamdulillah dengan itu sih respon masyarakat Riau khususnya cukup positif, sehingga angka kita sekarang penjualan dari media sosial gitu ya, dari digital marketing itu cukup membantu penjualan kita untuk sekarang. Nah, servis untuk konsumen salah satunya dengan Excel 7, di samping harga yang cukup kompetitif ya, sebetulnya juga gimmicknya, hadiahnya juga ada gitu ya, promo diskon juga ada, tapi untuk pembelian Excel 7 itu juga dapat free loh Mbak. Jadi misalnya kalau setiap pembelian Excel 7 itu dapat gratis servisnya sampai dengan 50.000 km. Artinya setiap konsumen yang akan beli Excel 7 itu akan gratis servis dan suku cadang. Ya, sampai dengan 50.000 km. Artinya 1.000, 10.000, 20.000 sampai dengan 50.000 servisnya sudah aman. Ya, apakah itu olinya, kemudian suku cadangnya, itu pembelian Excel 7 sudah cukup aman 2,5 tahun ke depan. Ya, itu salah satu servis kita. Di samping itu didukung juga tim servis kita yang luar biasa. Jadi ada juga mobile service gitu ya, yang moving ya. Jadi misalnya ada konsumen kita yang ada kendala, itu juga bisa kita layani dengan luar biasa dengan Suzuki. Dengan gitu, Suzuki. Oke. Nah, untuk penjualannya sendiri nih Mas, bagaimana kira-kira Suzuki menghadapi apalagi sekarang di masa new normal nih? Gimana nih kira-kira penjualannya? Siap bersaingkah dengan mobil-mobil? Karena kan setiap tahun pasti ada nih Mas ya, Pak, mobil-mobil terbaru nih. Betul. Kan? Suzuki maaf SBT sendiri menghadapinya itu seperti apa? Ada trik-trik sangat siap ya Pak ya? Ya, ya inilah resiko kita sebagai wiraniaga ya. Kondisi apapun jangan mundur. Ya, kita harus tetap ada di depan. Yang pertama, dengan kondisi pandemi seperti ini, strategi apa sih yang harus kita jalankan biar kita tetap survive itu dulu ya. Bagaimana bisa survive? Yang pertama itu tadi yang Pak Ben bilang, digital marketing kita maksimalkan. Itu yang pertama ya. Karena dengan digital marketing orang tidak perlu keluar rumah repot-repot datang ke pameran, datang ke luar rumah kan. Cukup buka handphone, ini ada Excel 7 gitu kan. Ternyata sudah bisa di sana. Terus yang kedua, di samping medsos itu kan kita yang tadi Pak Ben katakan, saya punya project di Pekanbaru untuk masing-masing wiraniaga saya itu harus punya website. Ya, karena itu sangat menunjang sekali untuk penjualan pada zaman now. Ya, kebetulan marketing saya zaman now semua nih. Milenial semua ya Pak? Milenial semua, jadi pas gitu kan. Bukan zaman kolonial ya? Kalau kolonial saya dulu. Kayak kita Mas, milenial. Kalau zaman now tidak familiar dengan gadget, dengan website ya susah Bu. Jadi tidak akan menang menjalani pertempuran. Ya, kalau kita melulu dengan cara konvensional, seberapa kuat sih untuk konvensional? Benar sih Pak. Ya, door to door dari toko satu ke toko lain, ya. Apalagi orangnya harus keluar, nggak nyambung, gitu kan? Makanya salah satu faktor strategi yang kita kedepankan itu tadi, ya. Digital marketing. Suka nggak suka, mau nggak mau harus terjun di situ. Oh iya sih. Saya tambahin dikit Mbak, intinya sih. Kalau kami sama-sama bangun mindsetnya ketika ada momentum itu pasti ada peluang, ya. Ketika ada masalah itu pasti ada juga berkahnya, gitu ya. Nah itu mindset di kita yang dibangun termasuk di teman-teman Salesforce.
Jadi kita pasti yakin dengan kondisi ini kita pasti bisa survive. Nah, apalagi melihat produk-produk kita Suzuki itu cukup diterima ya di Indonesia, termasuk di masyarakat Riau. Kayak misalnya pickupnya kita sudah menjadi the best, misalnya carry pickup ya, kemudian juga FVV misalnya untuk ambulans ya, untuk usaha gitu ya, untuk R3-nya itu di konsumen yang low MPV, XL7, pokoknya kita sangat yakin bahwa kita bisa survive di kondisi sekarang ini. Tinggal memang bagaimana memanfaatkan dan meramu momentum ini dengan cukup baik. Itu aja dengan sih. trik yang lebih pas. Luar biasa. Nah, oke Mas. Seperti biasa. Ketika kita mau beli mobil kan, khususnya nih kayak Ruth ya, ibu-ibu, nggak ibu-ibu sih, maksudnya masih anak muda ya kan. Sukanya promo nih Mas. Nah, untuk Suzuki sendiri, khususnya XL7, punya promo apa nih Pak untuk bulan ini? Kita selalu memberikan promo bagaimana caranya membangkitkan gairah konsumen. Pertama kita bangkitkan dulu gairahnya. Kalau gairahnya sudah bangkit, sudah tersentuh dengan promo-promo kita, ya lambat ataupun cepat pasti kita tangkap. Pertama, kita untuk XL7 itu ada promo bisa bunga 0%. Luar biasa. Ya, bunga 0%. Yang sebelumnya semasa pandemi lagi hot-hotnya, DP minimal tuh 35%. Bahkan sampai 40%. Saat ini bisa 20%. Luar biasa. Ya, saat ini bisa 20%. Abis ini Ruth ke showroom ya Pak? Sama ada tambahan promo-promo diskonnya juga ya Pak ya? Ada special price? Khusus. Ada khususnya kalau ke showroom atau by ini ya, by phone gitu ya Mas ya. Nah, buat Tribuners yang pengen tahu nih Mas, mungkin media sosialnya apa, mungkin nomor teleponnya boleh disebutin kali Mas, buat Tribuners biar langsung calling gitu, habis video ini langsung calling gitu, pesan XL7. Untuk di kita medsosnya yang umum ya untuk keseluruhan itu adalah Suzuki Riau. Jadi Bapak Ibu bisa langsung follow Suzuki Riau, apakah Facebooknya atau Instagramnya. Ya, kalau misalnya untuk langsung lihat unitnya, telepon itu sebenarnya cukup banyak pilihan ya. Websitenya juga ada. Kemudian langsung datang ke showroom terdekat di kita yang di Pekanbaru aja ada beberapa ya. Di SM Amin ada, Soekarno-Hatta ada, kemudian di Nangka ada, sama yang di Sudirman ya. Jadi kita memang tersedia, bahkan di luar daerah juga cukup banyak jaringannya. Nah, Tribuners gimana penjelasan Mas Benny sama Pak Nur tadi? Luar biasa kan si Suzuki SUV XL7 ini. Nah, buat Tribuners jangan lupa langsung pesan nih mobilnya di website ataupun media sosial yang disebutin sama Mas Benny tadi. Pastinya bakal dapat special price ya nggak Mas? Terima kasih buat Mas Benny, Pak Nurul, terima kasih sudah main ke studio kita, sudah menjelaskan si Suzuki SUV XL7 ini. Jangan lupa beli ya Tribuners, sampai jumpa lagi, bye! Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com.